kita temui kembali Liston Serigal kali ini dengan kilasan berita olahraga. Arsene Wenger menyetujui kontrak baru 2 tahun membuat karirnya di Arsenal menjadi 21 tahun. Wenger dan pemilik Arsenal, Stan Kroenke, bertemu hari Senin untuk memutuskan masa depan manajer asal Prancis tersebut. Menurut rencana, Wenger akan mengeluarkan pengumuman resmi hari Rabu ini. Pada musim ini, Arsenal berada di posisi 5 klasemen akhir Liga Primer yang membuat mereka gagal lolos ke Liga Champions. Wenger bergabung dengan Arsenal pada tahun 1996 dan untuk pertama kalinya ia gagal mengantarkan Arsenal untuk masuk ke Liga Champions. Arsenal terpaut 18 poin dari sang juara Chelsea, tetapi Arsenal berhasil mengalahkan Chelsea dengan angka 2-1 di final Piala FA. Di bawah Wenger, Arsenal 3 kali menjuarai Liga Primer. Dan pada musim 2003-2004, Arsenal melewati musim tanpa sekalipun mencatat kekalahan. Sementara itu, manajer tim nasional Inggris Gareth Southgate mengatakan tidak berbicara dengan Kapten Wayne Rooney terkait keputusan tidak membawa pemain depan tersebut dalam pertandingan melawan Skotlandia dan Prancis. Southgate mengatakan Rooney tak dipilih karena pemain lain memperlihatkan kinerja yang lebih baik. Dalam laga pada bulan Maret, Rooney juga tak dipanggil memperkuat tim nasional karena cedera. Ditanya apakah pintu tim nasional masih terbuka bagi Rooney, Southgate mengatakan itu mustahil dijawab secara definitif karena pemilihan pemain didasarkan pada kinerja di lapangan. Rooney sudah membela Inggris 119 kali dan mencetak 53 gol. Sekian berita olahraga dari BBC Indonesia pagi ini. Terima kasih Liston, dan sekarang kita dengar bersama acara lingkungan, kali ini bersama Jerome Wirawan. Musim kemarau diperkirakan bakal melanda Kalimantan Timur sebulan lagi. Meski demikian, sudah sejak beberapa bulan lalu, sejumlah warga telah mengambil air untuk keperluan sehari-hari dari 632 lubang bekas tambang yang tersebar di provinsi itu. Seperti dituturkan Rahmawati, seorang warga Samarinda. Ya, airnya dimanfaatkan dari penduduk sekitar situ. Kayak kebutuhan sehari-hari mereka untuk mandi, cucian. Tindakan masyarakat yang mengambil air di bekas lubang tambang sekilas dapat dipahami lantaran air di sana tampak jernih. Menurut Teresia Jari, pegiat jaringan advokasi tambang atau JATAM di Kalimantan Timur. Secara kasat mata, memang air lubang tambang itu terlihat jernih. Kadang berwarna biru, bisa juga warnanya hijau, dan sangat bening. Meskipun pada kenyataannya air yang jernih itu belum tentu bersih. Air yang jernih belum tentu baik untuk dikonsumsi. Setelah meneliti kualitas air di 15 bekas lubang tambang di Samarinda dan beberapa lokasi lainnya di Kalimantan Timur, Teresia dan rekan-rekannya dari jaringan advokasi tambang menemukan sejumlah fakta. Kalau untuk kesehatan air itu sangat jauh, ditinjau dari pH. pH itu keasaman, zat asam suatu larutan. Air itu pH-nya 7 yang netral, yang baik digunakan. Tapi rata-rata dari air lubang tambang itu hampir semuanya itu di bawah 7. 4, di angka 4, di pH 4, 3, bahkan ada yang pH 2. Selain pH, ada parameter lainnya seperti logam berat. Logam berat juga tinggi, lumayan tinggi. Baik pangan, bersih, arsenik, aluminium, seng, itu kalau untuk kesehatan tumbuhan, hewan maupun manusia sangat buruk. Air yang mengandung logam berat di bekas lubang tambang tidak akan langsung menunjukkan dampak ketika dikonsumsi masyarakat. Kembali Teresia Jari, pegiat JATAM Kalimantan Timur. Kalau untuk logam berat itu memang sifatnya akumulasi, tidak terasa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Sifatnya akumulasi. Logam berat itu kan unsur yang susah dipecah, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh, maka dia akan tertimbun di dalam tubuh, dan kemudian bisa berdampak banyak hal, seperti jadi kanker kulit, kanker kalau untuk perempuan, untuk perempuan itu kanker payudara, misalnya seperti itu. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, penggunaan sumber air di lubang bekas tambang oleh masyarakat diperbolehkan. Akan tetapi, penggunaan air di lubang bekas tambang tidak begitu saja diizinkan tanpa melalui serangkaian proses. Hal ini dituturkan Lana Saria selaku Kasubdit Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
Kalau dia menjadi sumber air, apakah ikan ataukah minum, di situ pun harus memenuhi baku mutu gitu Pak. Jadi bukan kita memperbolehkan dia minum seperti apa. Pada saat dia dilepas, pengakhiran lahan pasca tambangnya dilepas bahwa dia rona airnya sebagai sumber minum atau persawahan, kriteria keberhasilan itu harus mengikuti peraturan yang terkait, yaitu apakah PP 82 2001, apakah untuk air minum, ada SK Menteri Kesehatan. Jadi harus mengikuti itu Pak. Nggak kita akan lepaskan kalau dia belum memenuhi baku mutu yang diperbolehkan. Penjelasan Lana bahwa air di lubang bekas tambang harus melewati serangkaian proses sebelum bisa digunakan masyarakat sejalan dengan pernyataan Kasubdit Penegakan Hukum Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Mukrim Dadang. Oh, itu harus dilakukan uji dulu. Diuji apakah itu memenuhi baku mutu untuk konsumsi atau tidak. Itu biasanya yang digunakan oleh penduduk itu adalah untuk MCK ya, keterbatasan air mungkin di daerah mereka. Kalau yang tersedia air bersih mereka tidak menggunakan itu kok. Bagaimanapun, peraturan pemerintah pusat maupun daerah berbeda dengan temuan di lapangan, kata Tommy Apriando, wartawan yang melakukan investigasi di sejumlah lubang bekas tambang. Dari New Broadcasting House di pusat kota London. Kita ikuti sekarang perkembangan olahraga. Francisco Totti untuk terakhir kalinya bermain bagi AS Roma setelah 25 tahun membela klub tersebut yang ditandai dengan kemenangan 3-2 atas Genoa. Pemain berusia 40 tahun ini mengatakan pada hari Sabtu bahwa laga Roma-Genoa adalah pertandingannya yang terakhir bagi Roma. Klubnya tidak menawarkan kontrak baru dan dia mengisyaratkan mungkin saja melanjutkan karir di tempat lain. Masih dari sepak bola, Besiktas untuk kedua kalinya berturut-turut menjuarai Liga Utama Turki setelah menang besar 4-0 atas Gaziantepspor. Dalam sejarah, klub di Istanbul ini sudah 15 kali menjuarai liga. Keberhasilan musim ini juga mengantarkan mereka untuk langsung masuk ke babak utama Liga Champions musim depan. Beralih ke Formula 1, duo Ferrari merebut urutan 1 dan 2 Grand Prix Monaco melalui Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen. Posisi 3 diraih pembalap Red Bull Daniel Ricciardo. Bagi Ferrari, ini untuk pertama kalinya sejak 2010 mereka menempati urutan 1 dan 2. Kemenangan Ferrari diwarnai tuduhan bahwa Raikkonen sengaja berada di pit lebih lama untuk memastikan keunggulan Vettel, tapi tuduhan ini telah dibantah. Dengan hasil ini, Vettel untuk sementara berada di tempat teratas klasemen pembalap, unggul 25 poin atas pembalap Mercedes Lewis Hamilton yang harus puas di posisi 7 Grand Prix Monaco kali ini. Baik, kita dengarkan sekarang peluang usaha menjual mukena bersama Rafki Hidayat di acara setiap Senin pagi Dunia Bisnis. Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara selalu menjadi incaran khalayak saat Ramadan tiba. Iya, campur. Maka aku bilang tuh campur-campur 5-5 satu motif. Jadi Bu ada pilihan lain, nggak satu ini aja seragam nanti. Ketika berkunjung ke sana, ibu-ibu yang menyemut di sebuah toko menarik perhatian saya. Namanya ibu siapa, Bu? Ibu Ningsih. Melisa. Mbak Melisa dari mana? Makassar. Lagi cari apa di sini, Bu? Cari mukena. Mukena. Beli berapa banyak hari ini? 2 lusin. 2 lusin ini memang mau dibawa ke Makassar? Iya, mau untuk dibagi. Untuk ngasih ke karyawan dan kakak. Setiap tahun Ramadan seperti itu atau bagaimana? Ya, setiap tahun Ramadan, tapi kita beda-beda. Kebetulan ini tahun kita ngasih mukena. Biasa kita kasih sembako. Karena tahun ini rezeki, alhamdulillah. Jadi mau dibagi-bagi mukenanya. Pembelian mukena dalam jumlah banyak tersebut tentu menguntungkan Yeni Naura, sang pemilik grosir mukena. Kalau renda gede lagi dibawa, keinjak, sholat malah nggak kusuk, Bu. Grosir yang juga melayani penjualan mukena eceran itu sudah dibukanya sejak 10 tahun lalu. Sebelumnya ia sempat digusur karena berjualan di kaki 5 Tanah Abang. Lalu mengapa Yeni memilih berjualan mukena,
tidak jilbab atau busana muslim yang jauh lebih besar pasarnya. Untuk restannya nggak ada, jadi kita resikonya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu banyak model kayak baju kan setiap sekali sebulan ganti model, ngikutin tren. Kalau mau kena insya Allah dari zaman dulu sampai sekarang kayak gitu aja. Cuman kita bukannya kita doain orang meninggal, nggak. Acara 40 hari orang borong juga untuk bagi-bagi 100 hari. Terus ada selamatan-selamatan, suka ngasih mau kena hadiahnya biar kepake. Kalau baju kan suka nggak cukup ukuran, terus warna nggak suka. Kalau mau kena orang ngasihnya lebih gampang. Ukurannya sama semua ya? Sama semua, nggak ribet lah pokoknya kalau mau kena. Meskipun ukuran mukena rata-rata sama, bisnis mukena memikat pembeli dengan bahan dan motif yang berbeda-beda. Nah, kita mungkin mulai bahas dari yang paling murah dulu nih. Yang paling murah tuh jenis bahan apa ya? Abutai itu orang suka buat ngasih hadiah, kadang ya untuk kasih ke masjid-masjid. Bahan lebih tipis, terus juga lebih kecil tempatnya, lebih ringkas lah, sesuai dengan harga buat bagi-bagi lah. Abutai ini berapa harganya? 35.000. Nah, yang menengah apa nama bahannya? Itu ya katun Paris. Katun Paris itu dia bermotif, terus udah kayak bordir gitu. Kalau katun biasa kan polos. Katun Paris itu harganya 200, 250 bervariasi tergantung bordir, mulai dari harga 50 ada. Nah, kalau yang paling premium, yang paling mahal di sini yang bahan apa namanya? Paling mahal itu sutra Padang. Ciri khasnya dia itu bordir sulam tangan langsung, nggak bisa kita ciplak pakai komputer kalau yang aslinya. Terus pengerjaannya itu lama. Satu mukena itu bisa kelarnya cuma 1 potong 1 bulannya. 1 potong 1 bulan. Contohnya yang mana sih, Bu? Yang di belakang Mas itu. Oke, ini ya memang kalau dilihat pendengar ini semuanya bordiran dan juga ada ini apa? Manik-manik berlian beneran atau ini? Itu berliana, bukan berliana. Berliana. Yeni bercerita sepanjang bulan Ramadan, mukena bisa terjual rata-rata 60 kodi per hari. Dengan mayoritas yang terjual adalah mukena harga menengah, ini berarti omset toko Yeni bisa mencapai 200 juta rupiah per harinya. 3.850.000. 950 ini 5 juta ya. Buktinya saja tidak sampai 1 jam saya di toko milik Yeni, lebih dari 8 juta rupiah sudah masuk ke kas toko. Keuntungan besar saat Ramadan juga dirasakan usaha mukena yang tidak memiliki toko fisik, misalnya Tatuis. Salah satu pemilik Tatuis, Rina Kartina bercerita, penjualan produk mukenanya yang terkenal dengan motif bunga itu dilakukan melalui lebih 20 distributor di seluruh Indonesia dan juga lewat akun Instagram mereka yang memiliki 15.000 pengikut. Dia mengisahkan di saat bulan puasa, penjualan mukena naik 2 kali lipat menjadi lebih 20.000 buah. Dulu mulainya dengan 15 juta, sekarang berapa nih omsetnya, Mbak? Ya alhamdulillah Mas, udah lebih besar ya, bisa menghidupi semua. Sampai 2 kalinya 400 juta, Mbak? Lebih ya Mas ya, lebih ya sekarang ya. Oh lebih, bisa sampai 1 M, Mbak, omset per bulannya? Ada ya, lebih ya mungkin ya. Rina dan Yeni mengungkapkan dengan terus meningkatnya kelas menengah Indonesia, berbagai peluang bisnis yang dulunya tidak dianggap basah kini semakin menguntungkan. Mereka bercerita tidak sedikit yang kini mampu membeli mukena dengan harga jutaan rupiah. Alhamdulillah orang mikirnya untuk tiket ke surga kenapa sih nggak boleh mahal gitu. Tiket konser aja mahal belinya kan. Makanya jadi untuk mukena sekarang orang juga udah nggak kalah lah sama fashion ya. Pernyataan Yeni tadi sekaligus menutup dunia bisnis BBC Indonesia kali ini. Saya Rafki Hidayat, sampai jumpa. Terima kasih Rafki, dan besok pagi pada waktu yang sama Anda bisa menyimak acara mingguan kami yaitu Sains dan Teknologi. Acara dunia bisnis tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk kali ini. Saya Muhammad Susilo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk mengklik dan mendapatkan informasi terbaru dari BBC Indonesia, baik melalui situs kami di bbcindonesia.com, di Twitter, dan juga di Facebook. Selamat pagi, selamat beraktivitas.